Shalom. Sekali lagi shalom. Pada sore menjelang malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Semuanya saya undang untuk berdiri. Kita angkat pujian waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan bukan waktu kita.
berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi asal berkah yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi sambil diiringi dengan pujian, kecapan, dan kata. Rasakan dan
Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa oleh kemurahan-Mu kami semua dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu dan bertumbuh di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, kami hendak Kau bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah saat ini Tuhan, Roh-Mu itu menghidupkan api-Mu di dalam setiap kami, untuk kami bangkit dan melayani-Mu Tuhan di dalam kegerakan-Mu. Saat ini Bapa, biarlah Engkau sampaikan apa yang menjadi kehendak hati-Mu kepada jemaat-Mu pemuda di tempat ini, untuk mereka semua Tuhan dapat dikuatkan, dapat disegarkan oleh firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Biarlah setiap lidah bibir perkataan hamba-Mu ini Tuhan diurapi oleh kuasa-Mu. Engkau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami, Engkau meraja bertahta berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya sampai lebih semangat lagi ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa kembali di awal tahun ya saudara. Awal tahun di mana kita semua sudah melalui banyak hal di tahun yang telah lalu. Mungkin minggu yang lalu kita sudah dibagikan firman tentang bagaimana kita harus berbenah diri. Di tahun ini kembali kita mau berbenah diri, apa yang sudah lalu, apa yang masih menjadi PR kita perbaiki di tahun ini. Nah, di tahun yang baru ini, karena ini masih awal tahun ya saudara, masih ada banyak waktu untuk kita sepanjang tahun ini bertumbuh. Untuk itu di kesempatan kali ini saya ajak kita semua untuk belajar dari satu orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Apa yang saya bawakan kali ini, sharing firman Tuhan, saya beri judul Tenang di Dekat Allah. Kita buka ayatnya di Mazmur 62. Mazmur 62 pasal 62 ayat 2 dan 3. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama saudara. Mazmur 62 dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Kita mulai dari ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentekku, aku tidak akan goyah. Kalau di minggu lalu kita dikatakan anak-anak Tuhan itu pasti memiliki damai sejahtera. Kakak terus bagikan buat kita semua di tempat ini. Nah sekarang damai sejahtera itu letaknya di mana? Apakah kita bisa menemukan damai sejahtera itu di pasar? Atau di tempat-tempat kita nongkrong? Atau kita temukan damai itu di tempat liburan? Tahukah saudara, damai yang kita cari sendiri di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat lain di luar Tuhan, itu adalah damai yang semu, damai yang sifatnya sementara. Sedangkan pemazmur mengajarkan kita bahwa posisi itu ada di dekat Allah. Coba kita baca ayatnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu berbicara tentang posisi di mana kita bisa menemukan damai sejahtera atau ketenangan. Kenapa orang muda perlu sesuatu yang menenangkan? Karena orang muda ini kan ada di dalam masa produktif, masa yang sibuk-sibuknya. Di dalam usia kita itu kalau di usia-usia remaja kita pasti sibuk. Ada yang sekolah, ada sibuk bekerja. Karena waktu kita itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita punya tenaga untuk melakukannya. Berbeda kalau kita sudah sedikit berusia, mungkin kita mau lakukan tapi kita tidak mampu karena fisik kita kan terbatas. Tapi orang-orang muda ini fisiknya masih oke.
Dia masih punya banyak waktu. Kalau misalnya orang muda itu bekerja, dia pasti bekerja dengan sangat giat. Karena usia-usia segitu lagi mungkin lagi semangat-semangatnya ya, kita bisa bilang. Nah, posisi kita itu yang penuh dengan ketenangan atau damai sejahtera itu, pemazmur katakan hanya di dekat Allah saja. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, itu kan sama aja kayak kita misalnya dekat dengan seseorang, misalnya teman kita ya, kita punya teman akrab, itu otomatis kita selalu ada di dekat-dekat dia. Gak mungkin kita bilang dia teman akrab tapi kita menghubunginya setahun satu kali. Kalau pas Natal aja, bisa nggak kita katakan itu teman akrab kita, teman dekat kita? Kita datang sama dia aja cuman kalau ada perlunya, atau kalau pas Natal aja kita berkunjung. Itu bukan teman dekat namanya pasti, saudara. Itu hanya teman aja biasa gitu ya. Tapi kalau dikatakan teman dekat, itu pasti orang yang selalu kita kunjungi. Apa-apa kita pasti datang sama dia. Kita mau curhat, kita mau ada masalah atau nggak ada masalah, kita pasti datang ke orang ini. Itu pasti orang-orang yang kita anggap orang dekat. Nah, di sini pemazmur katakan kalau kita berada di dekat Allah, kita punya sesuatu yang menenangkan, yaitu damai sejahtera, yang posisinya adalah di dekat Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita itu ada di dalam satu damai sejahtera yang tidak habis-habisnya, bukan yang semu ya, damai sejahtera yang terus menerus, itu posisinya harus tepat ada di sisi di dekat Tuhan. Karena Tuhan yang kita punya ini bukan agama saja, bukan Tuhan yang jauh di sana yang gak terjangkau, tapi Tuhan yang harus selalu kita bangun hubungannya dekat. Setiap hari sebelum mengawali hari, kita harus selalu ada dan cari Dia pertama kali. Karena kita katakan Dia orang dekat kita, kita mau dekat dengan Tuhan, otomatis sebelum segala sesuatu kita utamakan Dia. Karena jiwa kita ini butuh ketenangan. Di dalam kesibukan kita, di dalam pekerjaan, di dalam bahkan melayani Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak ada di dalam posisi itu, kita bisa jadi orang yang hanya melakukan saja dengan sibuk, nanti lama-lama jenuh, nanti lama-lama kita bosan, nanti lama-lama kita melayani tapi kita jadinya terpaksa, bukan sesuatu yang dari hati karena keinginan kita sendiri, karena kita suka cita. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk selalu ada di dekat Tuhan, berada di dalam komunitas yang tepat. Seperti saudara sebagian di tempat ini, puji nama Tuhan, semuanya pengen dekat dengan Tuhan. Sore hari ini, hari dimana seharusnya orang-orang muda itu ada di tempat-tempat lain, ada di tempat-tempat yang lebih menyenangkan daripada gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara datang ke sini. Ini adalah tempat di mana kita bisa dekat dengan Tuhan. Satu usaha kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan pengen selalu dekat kita, saudara, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau ada di dekat Tuhan, mencari wajahnya setiap hari? Atau kita lebih suka hidup dengan keinginan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Karena kita kan orang muda merasa tanpa Tuhan pun saya bisa. Pasti orang muda kebanyakan punya prinsip seperti itu. Tanpa Tuhan pun orang di luar sana sukses. Tanpa Tuhan pun orang-orang di luar sana bisa lebih pintar. Tapi tahukah saudara, ketika kita di dekat dengan Tuhan, kita tidak hanya memiliki sesuatu yang dinamakan kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Ketenangan di dalam jiwa itu penting. Karena pemazmur sendiri ini Raja Daud, ketika dia muda, sebelum dia menjadi seorang raja, dia sudah mengandalkan Tuhan. Dia sudah dekat. Dia menjadi seorang yang di tengah-tengah pekerjaannya, waktu itu menjaga kambing domba ayahnya, dia menjadi orang yang bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Di dalam hatinya dia bawa Tuhan. Jadi ketika dia menjadi raja pun, ketika dia ada dalam suatu pekerjaan yang super sibuk, dia tidak tinggalkan Tuhannya. Dia bawa Tuhannya bahkan ketika dia
menduduki posisi teratas. Dia mendirikan satu tempat puji-pujian. Kalau saudara baca kisahnya, Raja Daud terkenal dengan Pondok Daud, tempat yang memuji menyembah Tuhan. Dan itu dibangunnya di dekat istananya. Bayangkan saudara, ketika hati seseorang itu melekat sama Tuhan, dia akan bawa Tuhan kemana-mana. Karena dia Tuhan itu dibawanya di dalam hatinya. Tidak hanya sekedar dia datang ke tempat ibadah dan di situ dia menyembah, nanti dia pulang dia tinggalkan Tuhan di sana. Tuhan tidak dibawa ke dalam kehidupan kita. Tuhan kita tinggal di satu tempat. Cukup ketika kita beribadah, kita sembah Tuhan, pulang kita menjadi biasa lagi. Nah, kita belajar dari satu pribadi ini, satu orang yang bisa dikatakan dia penulis kitab yang terpanjang di dalam Alkitab, Mazmur ya. Jadi di dalam kitab ini itu pun berisi puji-pujian, berisi keluhan-keluhan. Nah, kita kalau dekat dengan Tuhan, boleh nggak kita curhat? Boleh nggak kita curahkan isi hati kita? Pemazmur di sini, kalau kita lihat kisah hidupnya, apa-apa dia selalu curahkan ke Tuhan. Kalau kita punya sesuatu masalah, persoalan, kesesakan di dalam jiwa yang bahkan tidak dapat kita sampaikan ke orang-orang lain yang kita tidak percaya ya saudara. Teman dekat kita nggak percaya, mungkin kita susah mengatakannya karena ini masalah pribadi misalnya. Atau misalnya kita nggak percaya mau katakan masalah kita sama orang lain karena toh belum tentu dapat penyelesaian. Pemazmur ajarkan kita untuk selalu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita punya ini satu pribadi. Dia bisa mendengarkan keluh kesah kita daripada kita bicara ke orang-orang yang tidak kita percaya, orang-orang yang mungkin bahkan nanti suatu saat membocorkan apa yang menjadi keluhan kita. Lebih baik kita sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan, kita boleh katakan ke Tuhan. Nah setelah itu gak cuman curhat-curhat aja ya saudara, kita juga memuji menyembah. Diajarkan untuk menjadi seorang penyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Karena daripada Tuhan, di sini katakan di kalimat selanjutnya, daripadanya lah keselamatanku. Jika kita sudah ada di tempat yang tepat, misalnya kita sudah merasa kita selalu mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita bertumbuh. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, otomatis kan kita mau menyenangkan hatinya. Untuk orang yang kita sayangi, kita kasih, yang orang terdekat kita, kita pasti mau melakukan sesuatu. Nah, di sini ketika kita bertumbuh itu di tempat yang tepat, yaitu dengan cara melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada banyak macamnya. Kita mendengarkan keluh kesah sesama, atau misalnya kita menolong orang lain pun itu juga termasuk melayani Tuhan. Atau pelayanan-pelayanan yang ada di sini. Saudara sebagian di tempat ini kan adalah sebagian besar pelayan Tuhan. Jadi saudara pasti ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan. Nah, untuk itu ketika kita sudah dekat, kita melayani Tuhan, kita bawa Tuhan di dalam segala hal di hidup kita, kita akan berada di dalam lingkungan orang-orang yang juga melayani Tuhan dan takut akan Tuhan. Lingkungan yang tepat itu penting, saudara. Dekat dengan Tuhan, otomatis juga dekat dengan orang-orang yang sama-sama melayani Tuhan. Nah, kalau kita misalnya ada di satu tempat yang sama-sama melayani Tuhan, meskipun karakter kita berbeda-beda ya saudara, kita kan nggak menutup kemungkinan gesekan atau permasalahan itu di mana-mana ada. Di dalam melayani Tuhan, di tempat ini atau di luar, di tempat di mana kita berada, di dunia sekuler, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, semuanya ada permasalahan. Tapi apa bedanya orang-orang yang melayani Tuhan dan orang-orang di luar sana?
kita berhubungan dengan orang-orang itu, di sini kita punya satu tujuan. Tujuan kita sama. Kalau di luar motivasi kita berbeda-beda. Kita bisa aja sama-sama bekerja, tapi kita punya tujuan masing-masing. Nah, kalau di tempat ini kita melayani Tuhan, tujuan kita sama, satu, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi meskipun kita menghadapi banyak konflik, banyak persoalan, banyak gesekan, seenggaknya kita satu tujuan. Nah, bukankah ayat firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, sesama manusia menajamkan sesama manusia juga kan? Di sini karakter kita dibentuk, kita bertumbuh. Karena masing-masing dari kita kan punya sifat yang berbeda-beda. Tapi kita dituntut untuk bersatu untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat di mana kita melayani. Nah, contohnya di gereja ini ya saudara. Saudara bisa sambil melayani dan saudara bisa satu hati di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, karena satu-satunya sumber keselamatan kita itu adalah hanya daripada Tuhan. Kalau kita tidak melayaninya di tempat ini, kita mau melayani di mana, saudara? Kita melayani Tuhan pasti ya di tempat di mana pekerjaan Tuhan itu ada, di gereja Tuhan. Karena sumber keselamatan kita itu satu-satunya, pemazmur katakan, hanya daripadanya lah keselamatanku. Jadi kita tidak bisa lari meninggalkan apa yang sudah kita kerjakan di tempat ini, karena kita tahu Tuhan Yesus yang kita layani di sini adalah satu-satunya sumber keselamatan kita. Kalau kita keluar dari sini atau kita meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun, bukankah kita meninggalkan apa yang sudah ada pada kita, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan beri? Kita lepaskan begitu aja. Nah, kita sebagai orang muda, jangan karena banyak hal di luar sana kita tinggalkan Tuhan. Tetap setia, tetap melayani Tuhan apapun keadaannya ya saudara. Tetap bertahan, tetap setia, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kemudian di ayat yang ketiga kita baca sama-sama, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sana pemazmur katakan, hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu adalah bentuk-bentuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya ketika kita ada di dekat Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan. Perlindungan itu Tuhan berikan untuk orang-orang yang akrab, bergaul karib dengan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan saudara kira kita melayani Tuhan itu adalah Tuhan yang butuh kita ya. Karena Tuhan bisa melakukan banyak pekerjaannya dengan atau tanpa kita di tempat ini saudara. Tapi kita yang butuh untuk melayani Tuhan supaya iman kita terjaga. Kalau kita melayani Tuhan, otomatis kita menjaga hidup kita. Kita nggak mau hidup sembarangan di luar sana. Karena kita melayani Tuhan, kita kan kalau kita ada di satu tempat, ketika kita bawa nama Tuhan di dalam diri kita, otomatis kita pasti menjaga, baik itu kata-kata, baik itu tingkah laku kita kan saudara. Itu tidak mau sembarangan, karena kita nggak mau jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, orang lain pasti pandang hidup kita, karena kita disorot, oh dia sudah melayani Tuhan. Kalau dia melayani Tuhan, dia pasti tunjukkan buah-buah dari pelayanannya, dari kehidupannya, apa yang dia lakukan. Nah, pelayanan ini menjaga kita untuk kita selalu menjaga hidup kita benar, menjaga hidup kita kudus di luar sana. Bukan pelayanan itu yang kita yang butuh pelayanan ya saudara. Pelayanan ini kita butuhkan itu karena kita mau hidup benar di dalam Tuhan. Kita nggak mampu hidup sendiri. Kalau kita lakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti berikan perlindungan. Karena itu sudah janji firman-Nya. Karena hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita, Dialah kota benteng. Dia yang membuat kita tidak goyah untuk selalu mengikut Tuhan. Karena ketika kita
menyandarkan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita meninggalkan Tuhan, itu pasti tidak ada damai sejahtera. Orang-orang yang meninggalkan pelayanan, orang-orang yang hidup sesuka hatinya di luar sana, itu mereka di dalam jiwanya itu pasti tidak tenang, saudara. Coba lihat beberapa orang mencari ketenangan dengan berbagai cara. Tapi kita di tempat ini, ketika kita ada dalam posisi dekat dengan Tuhan, kita memiliki sesuatu yang dinamakan damai sejahtera, sukacita. Meskipun di luar sana banyak masalah persoalan, kita bisa tetap tenang untuk menghadapinya. Karena kita punya kekuatan kita di dalam Tuhan. Satu kesimpulan firman Tuhan sore hari ini buat kita semua, untuk kita semua tetap setia, untuk kita semua tetap dekat dengan Tuhan, untuk kita semua tetap mencari Tuhan. Mencari Tuhan bisa dengan banyak cara. Seperti saudara semua saat ini juga datang mencari Tuhan di tempat ini. Tapi secara pribadi Tuhan pengen bersekutu dengan kita. Untuk anak-anak Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan itu caranya dengan renungkan firman-Nya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan. Mulai belajar firman Tuhan ya saudara, karena saudara di sini pemuda remaja ini kan sudah ada di dalam usia yang dewasa. Kalau misalnya umur sekian itu adalah masa-masa saudara ini harus banyak masukan, banyak ilmu pengetahuan yang diserap. Nah, firman Tuhan ini adalah sumber kebijaksanaan, panduan kita sebagai orang percaya. Makanya mulai dari sekarang di awal tahun kita sama-sama nih mulai lagi untuk cari firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Gimana caranya ya? Kita berdoa pertama kali, cari Tuhan, berdoa. Karena firman Tuhan ini kalau kita sembarangan baca, kalau kita misalnya salah-salah baca, kita nggak dapat apa-apa. Mulai merenungkan firman Tuhan, bawa dalam doa. Kalau tips dari saya, kalau misalnya ada yang mau membaca firman Tuhan pertama kali, mulai dari perjanjian baru. Urut ya, komitmen 1 hari, 2 pasal, 3 pasal. Tapi terus lakukan. Awalnya saya juga begitu, mengerti nggak mengerti, baca firman Tuhan. Nanti ketika kita dalam prosesnya itu Tuhan selalu bukakan hikmat. Kita minta hikmat dalam merenungkan firman Tuhan. Dan jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah pemuda, ibadah umum, aktif ya saudara. Karena pemuda remaja kita meskipun sedikit di tempat ini, tapi kalau orang-orangnya itu adalah orang-orang yang berkualitas, itu bagi Tuhan sudah cukup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mulai lagi dengan taat akan firman, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Amin saudara. Untuk firman Tuhan sore hari ini saya silakan kembali kepada Kak Agus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Kami dikuatkan, kami ditegur, kami diingatkan kembali untuk lebih dekat kepada Engkau, mencari sumber ketenangan yang ada dalam Engkau Tuhan, mendekatkan diri kepada Engkau dan tidak meninggalkan persekutuan yang diadakan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini, memberkati Kak Agi dalam apapun yang dia kerjakan, dan dalam rumah tangganya, dalam usahanya, terlebih dalam pelayanannya. Engkau semakin tambahkan hikmat marifat atasnya. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada sore hari ini, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati pelayan mereka senantiasa. Kami semua sidang pemuda remaja di tempat ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati kami, menyertai kehidupan kami. Engkau yang terus bersama-sama dengan kami, baik dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, terlebih dalam pelayanan kami. Engkau buat kami semakin hari semakin berharga di mata
kasih Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang tidak kekurangan satu apapun, tetapi kami membawa berkat-berkat yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah ibadah. Pengumuman kita jadwal bisa dilihat di grup ya, sudah ada di grup. Nah, untuk iuran nanti bisa langsung ke Olga, diminta bukunya sama Kak Maria, 10.000 per bulan. Jadi kita rencananya tahun ini nggak bikin batik tapi bikin kaos. Jadi biayanya lebih murah. Jadi nanti kita bisa pesan di online juga. Kemudian untuk rapat kayaknya ketuanya nggak ada ya, ketua panitianya. Jadi diundur Sabtu depan. Jadi tetap dipikirkan apa yang mau dijual untuk pencarian usaha dana supaya kita nanti ibadah bisa mengundang orang. Kan visi misinya itu ya, jaga jiwa ya. Kapan perlu jangan yang Kristen, kita bawa yang belum mengenal Kristus. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam Minggu. Tuhan Yesus memberkati.